Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah penyiksaan brutal dan pembunuhan terhadap anggota terkemuka kartel Unidos yang disebut sebagai video penyiksaan Ghost Rider. Tetapi sebelum kita berbicara tentang video Ghost Rider yang terkenal itu, saya rasa diperlukan sedikit latar belakang tentang kartel CJNG yang bisa dibilang menjadi kartel paling terkenal di Meksiko. Awalnya, kartel Unidos terdiri dari Los Viagras dan kelompok kartel yang lebih kecil yang pada dasarnya mereka bergabung untuk melawan serangan brutal kartel CJNG atau kartel Jalisco New Generation. Saat ini di Michigan terjadi perang brutal antara kedua kartel tersebut. CJNG yang sebelumnya dikenal sebagai Los Matasias adalah kelompok kriminal semi-militer yang berbasis di Jalisco yang dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes. CJNG terlibat dalam berbagai kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, terutama kokain, metamfetamin, serta pencurian minyak mentah. Pada tahun 2020, CJNG secara umum dianggap oleh pemerintah Meksiko sebagai organisasi kriminal paling berbahaya di Meksiko dan menjadi kartel narkoba paling kuat kedua di negara tersebut setelah kartel Sinaloa. CJNG saat ini terlibat dalam banyak perang, termasuk pertempuran yang dinamai The Nueva Plaza Cartel. Untuk menguasai Guadalajara, CJNG berperang melawan kartel Los Viagras. Untuk negara bagian Michigan, CJNG melawan kartel Unidos. Lalu di negara bagian Veracruz dan kota Puebla, CJNG bertempur melawan kartel Sinaloa. Tetapi perang paling brutal yang mereka lakukan saat ini adalah melawan kartel Unidos. CJNG didirikan pada tahun 2009. CJNG memperluas jaringan operasinya dari pantai ke pantai. Hanya dalam waktu 6 bulan, menjadikannya salah satu kelompok kriminal dengan kapasitas operasi terbesar di Meksiko pada tahun 2012. Saat ini, seiring dengan konflik bersenjata pencurian minyak bumi dan pemerasan, CJNG juga dikatakan memiliki lebih dari 100 laboratorium metamfetamin di seluruh Meksiko. Berdasarkan perhitungan, CJNG dapat menghasilkan hingga 8,1 juta dolar untuk kokain dan 4,6 juta dolar untuk sabu setiap tahunnya. Pada tahun 2018, kurang dari 10 tahun setelah didirikan, CJNG menjadi kartel terkuat kedua di Meksiko. Dari tahun 2018 hingga 2020, CJNG terlibat dalam 298 laporan tindakan kekerasan geng, lebih banyak dibandingkan kartel lainnya selama periode ini. Pada tahun 2020, pejabat anti narkoba Amerika Serikat menganggap CJNG sebagai ancaman kriminal narkoba terbesar. Dan mantan komisaris keamanan Meksiko juga menyebut bahwa CJNG adalah kartel yang paling mengancam terhadap keamanan nasional Meksiko. Salah satu keunggulan CJNG adalah pendekatan militer mereka terhadap perang narkotika. CJNG dikenal memiliki peralatan tingkat militer termasuk senapan serbu kaliber tinggi, senapan sniper, granat RPG, drone peledak, senapan mesin ringan, dan juga penggunaan truk lapis baja. CJNG juga memiliki kemampuan untuk membuat amunisi senjatanya sendiri dan juga merakit senjata seperti senapan serbu dengan peluncur granat. CJNG tidak hanya memiliki banyak peralatan dan persenjataan, tetapi juga pelatihan perang gerilya tingkat elit yang biasanya terdiri dari tentara bayaran Guatemala atau Kolombia. Beberapa bahkan mengatakan anggota tentara bayaran mereka berasal dari komando Israel, sehingga mereka sangat terlatih dan persenjataannya sangat baik. Pada dasarnya, mereka ahli dalam perang gerilya, dan ketika keadaan menjadi sangat sulit, mereka memiliki 5 kelompok pria bersenjata tingkat elit yang terdiri dari mantan personil militer, petugas polisi, dan tentara bayaran.
Ketika prajurit biasa sedang berjuang dalam konflik tertentu dan sedang terdesak, saat itulah salah satu dari kelompok elit ini dimintai bantuannya. CJNG tidak hanya terkenal karena militeristiknya, tetapi juga penyiksaan dan pembunuhan yang mengerikan terhadap saingan mereka. Sangat sering videonya diunggah secara online untuk menimbulkan ketakutan di hati saingan mereka. Metode pembunuhan dan penyiksaan mereka adalah seperti pemenggalan kepala, pembakaran hidup-hidup, pengambilan organ, dan bahkan kasus kanibalisme yang jarang terjadi. Jadi bisa dikatakan mereka adalah organisasi yang cukup brutal. Mari kita bicara sebentar tentang pemimpin CJNG, yaitu Nemesio Osa Guerra Cervantes. Saat ini, Nemesio adalah orang paling dicari di Meksiko dan salah satu orang paling dicari di Amerika Serikat. Saat ini kepalanya berharga 10 juta dolar. Beberapa laporan media barat sering membandingkan Nemesio dengan El Chapo. Padahal kenyataannya, satu-satunya kesamaan antara keduanya adalah bahwa mereka beroperasi di dunia narkotika. Tetapi selain itu, mereka adalah kepribadian yang sangat berbeda. El Chapo adalah seorang pria yang benar-benar menikmati ketenaran. Menikmati ketenaran maksudnya adalah El Chapo akan dengan mudah membagikan uangnya pada selebriti-selebriti wanita dan berpesta dengannya. El Chapo menyukai gaya hidup yang glamor, sedangkan Nemesio adalah kebalikannya. Diketahui bahwa Nemesio ini tidak minum alkohol, dia tidak menggunakan narkoba, dia jarang menghadiri pesta, dan dia dikatakan berolahraga setidaknya sekali sehari. Saat ini, keberadaan Nemesio tidak diketahui. Ada yang mengatakan bahwa dia tinggal di Jalisco, di daerah pedesaan dekat pegunungan yang dijaga oleh tentara bayaran. Tetapi untuk saat ini, itu hanya spekulasi. Baiklah. Sekarang mari kita bicara tentang Ghost Rider. Ghost Rider adalah video penyiksaan kartel yang terkenal. Video itu diunggah oleh CJNG. Aksi penyiksaan berdarah itu terjadi pada bulan September tahun 2020. Lokasinya terjadi di Michigan. Di sana adalah lokasi di mana CJNG berperang melawan kartel Unidos. Pertempuran telah berlangsung selama beberapa bulan tanpa tindakan nyata dari otoritas kota atau negara bagian Meksiko. Kedua organisasi kriminal tersebut menginginkan kendali atas produksi narkoba dan rute transit dari pantai Pasifik ke Meksiko Tengah dan Utara hingga perbatasan Amerika Serikat. Video Ghost Rider yang terkenal itu diduga direkam setelah 3 hari baku tembak. Pertempuran itu terjadi 1 hari setelah militer Meksiko menyapu daerah itu sebagai bagian dari operasi penjaga perdamaian. Dan lalu mereka menyatakan bahwa daerah itu sudah aman setelah baku tembak selama 3 hari. Diperkirakan setidaknya 20 orang tewas dalam baku tembak. Setelah anggota bersenjata dari CJNG menangkap seorang pemimpin kartel Unidos yang dijuluki sebagai Ghost Rider, pada akhirnya segera setelah dia ditangkap, nasib brutal yang akan ia alami telah ditentukan. Ghost Rider disiksa selama sekitar 3 hari dan dia menjadi sasaran beberapa tindakan kekerasan paling bejat yang mungkin pernah kalian lihat. Dan tentu saja, CJNG merekam beberapa penyiksaannya dalam video, lalu mengunggahnya ke internet. Dan saya akan menjelaskan apa yang terjadi dalam video tersebut menurut apa yang saya lihat. Video tersebut berdurasi sekitar 2 menit, dan video dimulai dengan penyiksaan Ghost Rider dengan cara yang buruk. Wajahnya telah dikuliti, begitulah yang terlihat. Selalu sulit untuk membedakannya karena kualitas kameranya bukan yang terbaik, tetapi sepertinya wajahnya telah dikuliti. Dan apa yang mereka lakukan setelah saat itu adalah mereka menyiramkan alkohol ke permukaan wajahnya. Ingatlah bahwa wajahnya telah dikuliti, jadi itu jelas akan sangat menyakitkan. Kemudian mereka membakarnya sehingga wajahnya ditutupi api dan kulitnya benar-benar meleleh. Saya dapat mendengar anggota CJNG tertawa dan mengejeknya, sementara penyiksaan ini terjadi selama video itu berlangsung. Menurut terjemahan, Ghost Rider sebenarnya memohon agar nyawanya diambil dan pada dasarnya untuk menghilangkan kesengsaraannya. Video berlanjut, tapi itu langsung melompat ke beberapa waktu kemudian.
Di video itu, Ghost Rider telah disiksa dan dibakar begitu parah, sehingga seluruh kepalanya sudah seperti tengkorak merah. Tidak ada kulit, tidak ada rambut, tidak ada ciri-ciri. Saya bahkan tidak bisa melihat matanya. Yang bisa saya lihat hanyalah giginya. Namun entah bagaimana, Ghost Rider itu masih hidup. Di akhir video, mereka menyuruhnya untuk memegang kepalanya dan dia melakukan itu. Jadi ya, bahkan di akhir video ini, dia masih hidup dan saya tidak tahu bagaimana Ghost Rider ini bisa melalui semua itu. Mereka benar-benar membakar wajahnya untuk membuatnya terlihat seperti Ghost Rider. Nama panggilan pria itu berasal dari film Ghost Rider. CJNG melakukan penyiksaan untuk membuatnya terlihat seperti Ghost Rider di kehidupan nyata. Betapa sakit dan bejatnya orang-orang ini. Dan menurut pendapat saya, ini adalah salah satu video kartel terseram di internet. Sama halnya dengan video Funky Town Gore yang sudah saya bahas sebelumnya. Saya akan selalu mengatakan pada kalian bahwa saya tidak menyarankan kalian mencari video penyiksaan Ghost Rider di internet. Cukup dengarkan saya sekali saja agar kalian bisa tahu tentang videonya tanpa perlu merasakan kengeriannya. Saya harap kalian menikmati video ini. Jika kalian ingin saya membahas tentang kasus-kasus kartel lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan mungkin dalam video selanjutnya, saya akan membuat video tentangnya. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.